Ya kalau pemilunya ditunda ya bagus. Nggak muncul ini kan? Artinya bagusnya isu ini nggak muncul kan gitu. Ya kan? Bukan saya setuju, itulah kesimpulannya Pak Johan Budi ini ujung-ujung saja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Kenapa lu nggak bersuara pada saat itu? Kenapa nggak bersuara tentang KPK itu? Memang dibutuhkan, undang-undang itu bagus, cuman memang di dalamnya itu ada anasir membuat lembaga yang lebih kuat, lebih besar supaya mengatur kedisiplinan transisional itu. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Publik tahu itu, ingin tahu itu. Tuh, jadi Nah ini yang tidak dipahami, makanya kan dari dulu saya katakan undang-undang KPK itu penerjemahnya perlu otak bukan otot. tuh, jadi Nah ini yang tidak dipahami, makanya kan dari dulu saya katakan undang-undang KPK itu penerjemahnya perlu otak bukan otot. Bukan karena kita tidak suka KPK, kita dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih, kan gitu Pak Wayan. Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam undang-undang KPK juga extraordinary means. Sorry ya bukan nyindir. Maksudnya ini kerjaan mengurusi korupsi itu adalah pekerjaan brain, ya, pekerjaan strategi, bukan pekerjaan nangkep orang. Anda akan kewalahan dealing with moral of individual, itu berat itu. Aneh karena power yang besar dia tidak pakai untuk mengatur transisi supaya organisasi terbuka, polisinya jadi baik, kejaksaan jadi baik, pengadilan jadi baik, DPR jadi baik, daerah jadi baik. Kalau ini enggak, dia ungkap kejahatannya atau namanya persoalannya, lalu dia hancurkan semua lembaga, seolah-olah setelah 20 tahun, hampir 20 tahun transisi, lembaga yang kredibel cuma satu, cuma KPK doang. Betul. Iya, karena nggak ada teorinya. Kan kita ngomongnya masyarakat kita itu kan tidak bisa membedakan antara sibuk dan sukses kan. Dianggapnya itu kalau KPK sibuk dianggap sukses, enggak. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum, apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Begitu dia, Pak. Justru kalau KPK makin tidak sibuk, terstruktur pekerjaannya itu suksesnya begitu. Jadi sukses di dalam persepsi kita sekarang tuh tiap tahun makin banyak orang ditangkap. Padahal teorinya kalau kita mau pakai pikiran yang rasional semakin nggak ada dong itu sukses. Iya karena udah habis kan. Udah habis gitu. Bro, gue mau belak-belakan nih. Gue mau belak-belakan. Ya. Kita ingin tahu ini penggunaan kewenangan luar biasa ini jangan sampai Saya ini orangnya belak-belak. Ya. Ada bisnis di dalam KPK. Sudah temui gini deh. Teorinya dulu, kan saya nggak mau ngomong langsung menuduh, tapi teorinya. Tiba-tiba KPK dengan exercise power yang begitu besar itu, dia mengatakan kita menghadapi masalah besar. Dia bilang korupsi ini adalah extraordinary crime. So, give me chance, give me everything. Dia bilang everything gitu. Disitulah dia kemudian men-set up satu prosesi bekerja yang sebenarnya melanggar prinsip demokrasi, melanggar prinsip negara hukum, melanggar prinsip human right, dan bahkan melanggar undang-undang, banyak sekali undang-undang. Nah, misalnya kayak kalau saya bilang melanggar prinsip demokrasi. Demokrasi itu prinsipnya Anda terbuka. Anda nggak boleh tutup lembaga Anda, nggak boleh ada rahasia. Tapi KPK dengan dasar kerahasiaan banyak yang dia tutupi. Banyak orang ditangkap lalu hilang begitu saja. Muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih.
Macam-macam ini isu, apalagi ini musim politik. Ya, banyak tersangka yang nggak diproses. Ya, banyak tersangka yang nggak diproses. Ya, banyak tersangka yang nggak diproses. Tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi, extraordinary crime. Itu bahasa undang-undang. Means-nya itu adalah kewenangan yang luar biasa. Kuntang-lantung kayak zombie. Bahkan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersangka. Kuntang-lantung kayak zombie. Bahkan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersangka. Kuntang-lantung kayak zombie. Bahkan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersangka. Siti Fajriah itu, yang BI itu meninggal. Kemudian ada banyak lah, saya nggak hafal satu persatu. Tersangka ya? Setelah laporan tadi kan diseleksi, kan ada 1.000 laporan Pak Ansa. Nggak mungkin semua ditangani. Dari 1.000 itu ambil 10 lah ke tingkat pemeriksaan. Dari 10, 5 masuk penyelidikan. Dari 5 penyelidikan, mungkin 1 ke penyidikan. Kan gitu. Kita ingin tahu tuh. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, wah si A jadi TSK, si B jadi TSK atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Komisi KPK menyebutkan membenarkan terjadinya dinamika dalam hubungan antara pemimpin dan lembaga anti rasuah. Mereka menyebutkan ada banyak hal di belakang ini yang memicu memanasnya hubungan antara pimpinan KPK dan anti rasuah tersebut. Mengakui penanganan kasus Formula E menjadi salah satu penyebabnya yang viral di media sosial. Tak hanya itu, terjadi beberapa hal yang tidak hanya itu mungkin letup-letup kepada salah satu permasalahan dinamika tentang korupsi di DKI Jakarta. Meskipun demikian, mereka mengatakan pasang surutnya hubungan antara kepemimpinan tersebut merupakan hal yang wajar. Dan juga mereka mengatakan permasalahan tersebut juga diselesaikan melalui Dewan Pengawas. Ia menyebutkan para pimpinan sudah mendapat wejangan dari Dewas KPK. Saat itu juga membeberkan sejumlah rekomendasi dari Dewas KPK untuk menyebutkan hubungan antara kepemimpinan. Hal itu guna meningkatkan kolegialitas para pemimpinan saat ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa kepemimpinan memiliki hubungan yang tidak harmonis. Kabar tersebut muncul setelah Wakil Ketua KPK Nawawi menyebutkan mengkritisi Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Nawawi menyebutkan Firly dengan sebutan one man show beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan saat diminta tanggapan soal janji Firly Bahuri kepada Lukas NMB.